malam kita sholat, maka setiap waktu itu Ramadan adalah pengampunan dosa. Ustaz, jangan kamu nak dengar Ustaz, bahwa Ramadannya dibagi 3. 10 pertama itu apa dia? Pengampunan. 10 kedua apa? Rahmat. 10 kedua pengampunan. 10 ketiga itu kemenangan. Para ahli hadis menempatkan ini hadis maudhu. Apa maudhu? Hadis palsu. Yang tepat adalah setiap Ramadan, setiap harinya, setiap malamnya itu pengampunan. Ini kemuliaan Ramadan. Maka orang berharap dapat Ramadan ini dan dosa-dosanya Allah ampuni. Kemuliaan Ramadan yang ketiga adalah siangnya, malamnya doa-doa kita dikabulkan. Hadis itu menjelaskan salasatun da'watuhum la turad. Ada 3 golongan yang Allah enggak pernah menolak doanya. Yang pertama as-shaim hatta yuftira, doanya orang-orang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua da'watul imamil adil, doanya imam yang adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Bahkan hadis dari Ibnu Abbas itu menjelaskan, hati-hatilah dengan orang-orang yang kalian zalimi, karena doanya dengan Allah tanpa hijab. Maka Ramadan itu waktu doa-doa kita dikabulkan. Maka Nabi ajarkan, ini misal kalau nanti Ramadan jatuh hari Sabtu, Jumat maghrib, Nabi ajarkan sebuah doa dengan Imam Tirmizi. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, terbitkanlah hilal Ramadan itu kepada kami dengan penuh keberkahan. Yang kedua penuh keimanan. Wassalamati wal islam, penuh keselamatan dan penuh keislaman. Rabbi wa rabbukallah, kembali pujiannya, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Itu doa masuk Ramadan. Kapan? Hilalnya Ramadan. Ketika orang berbuka puasa nih, banyak orang abaikan ini, alahkan cuma doa. Namun Nabi ajarkan, tak kala buka puasa itu, maka ini kita berdoa, Allahumma zahabar dhama wabtala'atil arub wa sabatal ajru insyaallah. Ini doanya yang Nabi ajarkan. Tak kala malam Ramadan, Sayyidah Aisyah tanya Rasulullah, apa yang saya baca? Nabi ajarkan Sayyidah Aisyah, Allahumma anta hayyun karimun halimun fa'fu anna ya karim. Permohonan ampun. Ada lagi Pak, waktu yang sering kita abaikan kapan? Waktu sahur. Nabi jelaskan, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Ambillah sahur kata Nabi, karena dalam sahur itu keberkahan-keberkahan. Kapan sahur itu? Nyo maghrib. Nah setelah maghrib itu lail namanya, malam namanya. Nah waktu sahur itu adalah waktu yang singkat sebelum waktu subuh, atau waktu yang singkat sebelum terbitnya fajar. Itu sahur. Kalau seandainya maaf jam subuh polimong misalnya, maka waktu sahur itu 4:30, tarik setengah jam mundur. Ini waktu sahur. Apa yang ada di sahur itu? Yang pertama, ketika orang sahur itu dia makan, menguatkan fisiknya. Namun jangan lupa rohaninya. Langsung Al-Quran mengabarkan, wabil ashari, jamak dari sahur, ashar namanya. Wabil ashari hum yastaghfirun.
Ketika sahur itu mereka mohon ampunan. Artinya doa yang mulia tak kala sahur itu adalah permohonan ampun. Apa yang baca Ustaz? Minimalnya kita baca astagfirullahaladzim. Ini singkatnya. Oh, mau panjang dikit. Sama kayak di sholat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau panjang lagi, bacalah istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu. Dan seterusnya. Ini yang panjangnya. Maka di sahur itu mohonlah ampunan. Karena Allah gambarkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Maka waktu sahur itu Rasulullah ajarkan juga, Allah ajarkan kita. Maka Ramadan ini penuh dengan doa. Kan doanya orang-orang yang berpuasa itu Allah nggak tolak. Maka kemuliaan Ramadan yang ketiga adalah ini Ramadan siangnya dan malamnya doa-doa kita dikabulkan. Yang keempat, sekian banyaknya ke Ramadan. Yang keempat, hadis tadi menjelaskan kullu amali ibni adam malam. Setiap ibadah anak cucu Adam bagi dia. Di hadis yang lain, kullu amali ibni adama yudha'afu bi asyri amsalihah. Setiap ibadah anak cucu Adam pahalanya diberikan dia 10 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah, fa inna siyamali wa ana ajzibi. Di Ramadan itu puasa untuk Allah dan puasa itu langsung Allah yang memberikan. Artinya banyaknya kelipatan pahala. Kita bilang bahwa Ramadan itu bulan penuh dengan pahala dan kelipatannya banyak. Berapa banyak? Ada hadis menjelaskan sampai 700 kali lipat. Namun sambungannya illa masya Allah, tergantung Allah. Maka Allah ketika orang berpuasa betul siamnya, Allah meridainya, maka ini setiap kebaikan yang dia amalkan berlipat ganda. Maka banyaklah orang mengamalkan hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan di Ramadan. Makna hasanah adalah ketika orang amalkan, dia diberikan pahala. Maka ini Ramadan dilipat gandakan dia. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan ini? Yang pertama, ini masih ada waktu sebelum Ramadan. Persiapan Ramadan yang pertama adalah ini kita memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Karena kita ini semuanya berdosa dan tidak ada di antara kita ini yang dia tidak berdosa. Kenapa kita masih bertaubat? Pak, tengok. Ketika masuk Ramadan, hampir semua masjid itu penuh. Membludak. Bahkan parkir juga parkir. Malam pun, malam kedua, malam kelih. Tengoklah malam ke-15 itu. Kenapa kita enggak istiqomah dalam beribadah Ramadan? Karena kemaksiatan itulah yang menghambat kita beribadah. Seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu mengatakan, kemaksiatan yang kita miliki ini, yang kita amalkan ini, yang kita punya ini, menghambat kita beribadah. Baca Quran pun puasa, langsung 2 juz. 2 juz, bahkan lebih, bahkan 6 juz. Masuklah puasa ke-10, mulailah. Coba kita belum pada halaman tu. Hitung itu. Kata hitungnya. Berapa halaman lagi, banyak kali. Kita enggak istiqomah. Kenapa? Karena tadi kemaksiatan tadi. Maka yang pertama kita amalkan adalah kita bertaubat. Yang kedua, kita siapkan ilmunya. Beda. Orang beribadah dengan ilmunya dan orang beribadah tanpa ilmunya. Sama-sama puasa, namun yang satu punya ilmunya, yang satu nggak punya ilmunya. Yang ketiga, persiapkan juga ini hartanya, kesehatannya. Kenapa hartanya?
Nabi orang yang paling dermawan, dan Nabi lebih dermawan lagi tak kalah Ramadan. Maka siapkan tiap malam segini. Maka ini yang perlu kita siapkan juga Ramadan. Baik. Nyangkut yang kedua, bagaimana kita menyiapkan ilmunya. Nah, ini pokok. Menyiapkan ilmunya untuk Ramadan. Ada ulama menyebut dia dengan rukun. Ada yang menyebut dia dengan nanti syarat sah. Ada yang menyebut dia syarat sahnya puasa. Baik, kita ambil pokok-pokok dulu. Dalam mazhab Syafi'i itu niat rukun. Namun dalam 3 mazhab dia syarat. Namun dua-duanya wajib ini. Baik yang syarat maupun yang rukun wajib. Kenapa wajib? Menyodenggai anasah. Syarat kalau nggak ada nggak sah. Contoh, orang sholat, anak cowok semayang, anak sah sholat karena cowok semayang syarat. Ada orang sholat nggak baca Al-Fatihah, rukun. Nah gitu kan, maka rukun itu dia ada dalam ibadah itu, syarat luar itu. Baik, dalam 3 mazhab ini Hanafi, Maliki, Hambali, niat itu dia syarat. Dalam mazhab Syafi'i niat itu rukun. Nah, kapan kita ambil niat? Hadis dari Sayyidah Aisyah itu menjelaskan, kata Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Hafsah juga Maimunah itu menjelaskan, man lam yubaiti siyama qabla al-fard fala siyama lah. Barang siapa yang belum menetapkan niat untuk puasa besok sebelum terbitnya fajar, maka dia dianggap tidak berpuasa. Nah, kalau begitu kita wajib menetapkan niat untuk Ramadan. Nah, bagaimana kita berniat? Semua sepakat. Yang pertama, niat itu dalam hati. Lun tengok puasa Ramadan, sudah niat. Lun tengok puasa Ramadan, sudah niat. Ya kan? Dalam mazhab Maliki, Imam Malik ini, boleh dia ambil niat 1 kali di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Imam Malik berdalil, paman syahida minkum syahra falyasum. Menyokan kalau Ramadan maka puasalah 1 bulan penuh. Nah, puasa Ramadan itu kata Imam Malik waktunya jelas. Monyokon lepluro 20 muro. Maka Imam Malik ambil di awal Ramadan 1 niat untuk 30 hari misalnya. Namun 3 mazhab Hanafi dan Hambali, Asy-Syafi'i mesti ambil tiap malam. Nah, kalau gimana kita ambil? Lebih tepatnya ambil tiap malam. Kapan kita ambil niat? Oleh buka puasa, itu udah malam itu. Karena malam Ramadan itu dia bukan pukul 12, namun oleh maghrib. Tenggelam matahari itu sudah masuk malam. Oleh buka puasa, pasang niat aja. Lun tuan tengok puasa Ramadan. Lillahi ta'ala. Yang kan niat. Oh, kurang. Yogo ni nak baca alat. Takut jaga tengok sahur. Dah baca alat. Nah, pas sahur ulanglah. Ini yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam 3 mazhab, ketika orang berbuat amalan untuk puasa besok, itu sudah dianggap niat. Contohnya ketika orang sahur, kepo sahur memang, kepuasa singo. Nah gitu kan, dalam 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dianggap sudah niat. Namun dalam mazhab Syafi'i dia mesti berniat lagi. Maka Ramadan jangan lupa berniat. Walaupun ulama mazhab tadi berikhtilaf, namun semua sepakat bahwa niat itu wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa. Kapan? Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Misal subuh itu waktunya pukul 5 lewat 20.
Nah, kita mulai menahan berarti polimong lewat 20. Namun Ustaz, nah susrinenya polimong lewat 10. Nah, nyai mantong jit tadi iya tahu hanjit le mantong jit. Mantong jit. Karena subuh itu mulai menahan dia waktu subuh. Pokoknya subuh mulai polimong lewat 20, inilah kita mulai menahan. Karena bunyi ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min khaytil aswad. Makanlah kata Allah, minumlah sampai masuk dia waktu fajar itu atau waktu subuh. Nah, kenapa pakai serinai yugohnya? Ini untuk jaga-jaga atau peringatan. Nya polimong 20 waktu mulai menahan. Nah, ditarik 10 menit lebih awal, nah susurinai. Hei mau muslimin, tiap-tiap. Nah, ya kan? 10 menit ke depan ini kita mulai menahan. Maka ini tadi kita mulai menahan. Sampai kapan? Ila guru bisyamas, tenggelamnya matahari. Ustaz, kamu kan berangkat dari Aceh pukul 8. Aku berangkat. Nah, Jawa Barat. Di Aceh buka puasa pukul 6 lewat 57. Di Jakarta apa? Itu buka puasa atau maghribnya pukul 6 lewat 10. Pukul 6 lewat 10. Kamu menahan lebih telat. Namun Pak di Jakarta, apakah buka puasanya jam di Aceh atau jam di Jawa Barat? Jam di Jawa Barat. Kenapa begitu? Karena kita diperintahkan menahan sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Polimong sampai pukul 6 nak begah lagi nya. Dari polimong sampai pukul 7 nak begah lagi nya. Namun begah adalah sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Rupanya tenggelam matahari di Jawa Barat pukul 6. Berarti situ kepuasannya. Makanya tadi ini kita menahan.